Selamat datang di Sistem Layanan Tugas Akhir Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Kami hadir untuk memberikan kemudahan, transparansi, dan efisiensi dalam setiap tahapan perjalanan akademik Anda. Mari wujudkan karya ilmiah yang berkualitas bersama kami. Halo, selamat datang di Panduan Akses Sistem. Video ini akan menjelaskan langkah-langkah mudah untuk masuk dan menggunakan hak akses Anda sebagai tata usaha atau TU. Langkah pertama, buka laman resmi sistem. Masukkan nomor induk pegawai atau user Anda, diikuti dengan kata sandi yang benar. Lalu klik tombol izin. Setelah berhasil masuk, Anda akan disambut oleh halaman dashboard tata usaha. Di sini, Anda dapat memantau seluruh antrian verifikasi dan layanan persyaratan secara live. Pada bagian atas, terdapat kartu ringkasan status. Anda bisa melihat jumlah antrian SK yang telah diproses, verifikasi SK, status pembayaran, hingga jumlah SK yang telah Anda kerjakan. Di sisi kanan, Anda dapat memantau total data mahasiswa dan SK yang terbit, serta melihat aktivitas terakhir untuk melacak riwayat penerbitan SK secara tepat. Scroll ke bawah untuk melihat detail antrian verifikasi klaim mata kuliah dan monitoring pembayaran skripsi. Jika ada pengajuan baru, data mahasiswa akan muncul di sini untuk segera ditindaklanjuti. Anda juga bisa meninjau permohonan SK terbaru dan mengeklik tombol review untuk memprosesnya. Di bagian bawah, terdapat grafik tren pengajuan untuk melihat fluktuasi permohonan dari bulan ke bulan. Untuk mengakses fitur lainnya, gunakan menu navigasi di sisi kiri. Tersedia menu verifikasi syarat mata kuliah, pembayaran skripsi, kategori surat, hingga manajemen surat secara menyeluruh. Untuk mulai memproses dokumen, Anda bisa menggunakan akses cepat pada dashboard. Klik pada kartu verifikasi SKS, atau pilih lihat semua antrian pada tabel klaim mata kuliah. Sekarang Anda berada di halaman verifikasi syarat mata kuliah. Halaman ini berfungsi untuk memeriksa daftar mata kuliah prasyarat skripsi yang diklaim oleh mahasiswa. Di bagian atas, Anda dapat melihat ringkasan tugas, seperti total mahasiswa yang mengajukan dan jumlah rekod mata kuliah yang perlu Anda periksa. Perhatikan tabel daftar klaim. Di sini tercantum nama mahasiswa, NPM, serta statistik klaim yang mencakup jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang mereka ajukan. Sistem ini akan membagi verifikasi ke dalam 4 tahapan. Tahap 1 untuk pendaftaran awal, tahap 2 untuk syarat seminar proposal, tahap 3 untuk seminar hasil, dan tahap 4 sebagai verifikasi final menuju pendadaran. Untuk memproses pengajuan, klik tombol biru verifikasi pada baris mahasiswa yang bersangkutan. Anda akan diarahkan ke detail nilai untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Di bagian atas, Anda dapat memastikan kembali identitas mahasiswa serta ringkasan beban studi, seperti total SKS yang telah ditempuh, dan jumlah mata kuliah yang dipilih untuk diverifikasi. Periksa daftar mata kuliah di bawahnya. Pastikan seluruh nilai prasyarat telah terpenuhi sesuai dengan standar kelulusan untuk tahapan yang sedang diajukan. Jika seluruh data sudah valid, pilih opsi setujui pada bagian keputusan akademik. Namun, jika ditemukan ketidaksesuaian data, Anda dapat memilih opsi tolak dan menambahkan catatan pada alasan penolakan tersebut. Terakhir, klik tombol simpan status verifikasi untuk memperbarui progres mahasiswa di sistem. Status mereka kini akan berubah secara otomatis di dashboard utama. Selanjutnya, kita akan memasuki ke fitur pembayaran skripsi. Menu ini digunakan untuk memvalidasi bukti transfer atau administrasi keuangan mahasiswa sebelum mereka melanjutkan ke tahap akademik berikutnya. Pada halaman utama verifikasi pembayaran, Anda akan melihat transaksi jumlah berkas yang menunggu verifikasi, serta total seluruh transaksi yang telah masuk ke dalam sistem. Untuk proses berkas, klik tombol verifikasi pada baris mahasiswa yang ingin diperiksa. Sistem akan menampilkan jendela detail verifikasi. Di sisi kanan, Anda dapat melihat preview bukti pembayaran secara langsung, tanpa harus mengunduh file terlebih dahulu. Pastikan tanggal pengiriman dan nominal pada bukti pembayaran sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah pengecekan selesai, gunakan panel verifikasi untuk mengambil keputusan. Klik setujui jika pembayaran valid atau tolak atau revisi
jika terdapat ketidaksesuaian pada dokumen. Terakhir, klik simpan keputusan untuk mengakhiri proses. Status pembayaran mahasiswa akan segera diperbarui secara otomatis. Selanjutnya, mari kita beralih ke menu kategori surat. Disinilah seluruh format dan klasifikasi surat kerja dikelola secara sistematis. Menu kategori surat merupakan pusat pengaturan dokumen yang memungkinkan pembuatan surat dilakukan dalam dua cara, yaitu secara manual dan secara otomatis. Untuk pembuatan secara otomatis, sistem telah terintegrasi langsung dengan data dari program studi. Sebagai contoh, pada pembuatan SK pembimbing, nama mahasiswa dan dosen yang telah ditentukan oleh prodi akan langsung terdeteksi oleh sistem. Selain itu, sistem juga menyediakan opsi pembuatan secara manual. Fitur ini digunakan untuk jenis surat atau kategori tertentu yang memerlukan input data mandiri oleh petugas tata usaha sesuai kebutuhan administrasi. Jenis surat adalah pusat kendali untuk seluruh riwayat pengajuan dan arsip dokumen universitas yang telah diterbitkan. Di sini, Anda dapat melihat total transaksi dokumen yang aktif pada tahun berjalan, memberikan gambaran volume kerja administrasi secara instan. Pada tabel riwayat, tersedia informasi lengkap mulai dari pemilik dokumen, kategori, nomor surat, hingga tanggal terbit. Anda juga bisa secara langsung mengunduh file PDF melalui kolom dokumen. Jika perlu menerbitkan dokumen di luar proses otomatis, klik tombol buat surat baru. Fitur ini memungkinkan Anda melakukan input data secara manual. Isilah formulir yang tersedia dengan memilih pemilik dokumen, kategori surat, dan tanggal terbit. Jangan lupa memasukkan nomor SK atau surat secara lengkap, serta unggah file lampiran pada format PDF. Setiap surat yang tersimpan dilengkapi dengan data audit input dan audit update. Hal ini memastikan transparansi mengenai kapan dokumen dibuat dan oleh siapa, guna menjaga akuntabilitas data. Anda tetap memiliki fleksibilitas untuk memperbarui data melalui tombol edit surat jika diperlukan. Klik simpan untuk mengakhiri proses.